Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami dalam Mutiara Kolbu. Segmen kali ini tadi sudah dibuka oleh Bang Bagus dan juga teman. Terima kasih. Dan pemirsa, kita masih bersama dengan Ustadz Ikhwan Nasution dan juga ibu-ibu dari Majelis Talim Ar-Rahman Pagardewa Kota Bengkulu. Nah, Ustadz silahkan mungkin boleh dilanjutkan. Ya, baik. Pemirsa TVRI Bengkulu dan ibu-ibu Majelis Talim di studio yang dimuliakan Allah. Bagaimana cara mencintai Nabi? Tadi pertama ada perintah Allah langsung, ikuti Nabi. Maka bohong kalau kita hari ini mengakui cinta Nabi tapi kita tidak mengikuti Nabi. Karena itu fitrah itu Mbak Julia, itu hukum alam. Kita lihat anak kita. Mungkin anak kita ketika dia ngefan kepada seseorang, dia lagi senang dengan apa tontonan Ipin Upin contoh. Idola. Maka dia akan ikuti bagaimana gaya Ipin Upin. Bahkan makanan kesukaannya ayam goreng Ipin Upin dia makan. Bajunya, baju Ipin Upin, celananya, sandalnya, semua dia ikuti gaya Ipin Upin. Sampai gaya bicaranya pun dia ikuti. Kenapa? Itu hukum alam. Ketika kita cinta kepada si A, kita akan ikuti gaya si A. Begitu juga ketika kita cinta kepada Nabi, maka hukum alamnya kita pasti contoh Nabi. Dan memang itu perintah Allah. Maka apa yang kita ikuti semuanya, bukan hanya perkara ibadah, semua dalam rumah tangga Nabi. Ada kisah Anas bin Malik yang 10 tahun sahabat Nabi ini membantu Nabi di situ. Kata Anas, aku tidak pernah mendengar Nabi berbicara selama 10 tahun dengan nada keras. Baik kepada istrinya, baik kepada aku, kata Anas bin Malik. Bayangkan, 10 tahun Anas bin Malik. Di satu ketika Nabi datang ke rumah sang istri Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bertanya, ada yang bisa dimakan? Kata Aisyah, ya Rasul, tidak ada yang bisa dimakan. Bayangkan ibu, dapur Nabi tidak ngebul, enggak berasap. Kata Aisyah, tidak ada yang bisa dimakan ya Rasul. Kata Nabi, kalau begitu hari ini aku puasa. Bayangkan, ketika tidak ada yang bisa dimakan, Nabi tidak marah. Tapi malah justru, kalau begitu kata Nabi, hari ini aku puasa. Artinya istrinya tidak tersinggung. Tapi itulah cara Nabi bagaimana memuliakan istrinya. Bahkan sebaliknya ketika Nabi sedang puasa sunnah, Aisyah sang istri pun memberi kabar. Tadi dapat hadiah roti gandum dari tetangga. Maka kata Nabi, bawa sini, yuk kita makan bersama. Ketika makan Nabi katakan, aku sebenarnya tadi sedang puasa sunnah. Artinya ingin Nabi memuliakan istrinya. Bayangkan itu bagaimana pintarnya Nabi memuliakan istri. Maka Aisyah sendiri cerita, Nabi itu kadang lebih sering dia mencuci terompah sandalnya, mencuci jubahnya, mencuci bajunya, menambal itu jubahnya sendiri. Itu Nabi. Tetapi ketika Aisyah tahu, Aisyah yang akan mengambilnya, Aisyah yang akan menarik. Nah, inilah bagaimana rumah tangga Nabi. Jangan kita pikirkan rumah Nabi besar, tidak. Sekecil-kecil rumah kita hari ini itu tidak lebih kecil dari rumah Nabi. Kenapa? Aisyah radhiyallahu anha sendiri yang cerita. Pernah satu ketika Nabi sholat malam, kata Aisyah, kakiku, kata Aisyah, berada antara kiblat dan sujudnya Nabi. Bayangkan ibu. Sehingga Nabi ketika akan sujud, Nabi harus menggeser kaki Aisyah baru bisa Nabi sujud untuk sholat malam. Ya Allah, betapa sekecilnya rumah Nabi. Tapi keluar dari mulut Nabi, rumahku adalah surgaku. Maka kebahagiaan itu sesungguhnya diawali dari rumah tangga, bukan dari materi. Betul kita butuh materi. Tapi Nabi mengajarkan kepada kita bahwa kebahagiaan itu diawali dari bagaimana memahami hak dan kewajiban suami istri. Ketika suami mampu muliakan istrinya, ketika istri mampu taat kepada suaminya. Ini yang kita contoh pertama dalam rumah tangga Nabi. Yang kedua, apa yang kita contoh? Ibadah Nabi tentunya. Kita ambil contoh solat Nabi. Ada hadis itu, kata Nabi, Sallu kama ra'aitumuni usolli. Solatlah kamu sebagaimana kamu melihat aku solat. Ini perintah Nabi. Tapi hari ini kita tidak bisa melihat Nabi. Maka bagaimana solat Nabi? Ya kita lihat dari hadis. Maka Nabi itu senantiasa jaga solat. Solat wajibnya itu setidaknya ada 3 sifatnya. 1, awal waktu Nabi solat. 2, berjamaah Nabi solat. 3, di masjid.
Ya, 3 sifat ini yang selalu Nabi jaga dalam solat wajib Nabi. Satu, awal waktu. Ketika sahabat bertanya, ya Rasul, ayu amalin ahabbilallah. Rasul, amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Nabi katakan apa? As-salatu li waqtiha. Solat di awal waktunya. Atau dalam riwayat lain, as-salatu ala waqtiha. Solat di awal waktu. Bagaimana mau mendapatkan cintanya Allah kalau solat masih kita undur-undur waktunya? Sementara tadi amal yang paling Allah cinta adalah solat di awal waktu. Maka Nabi senantiasa menjaga solat wajibnya awal waktu. Maka bohong kalau kita mengaku cinta Nabi tapi solatnya tidak contoh Nabi. Yang kedua, Nabi senantiasa jaga solatnya berjamaah. Apalagi yang laki-laki ini. Berjamaah di mana? Yang ketiga, di masjid. Sehingga ada satu riwayat menyebutkan la salata li jaril masjid ila fil masjid. Tidak sempurna, kurang sempurna solatnya tetangga masjid ketika dia tidak di masjid. Ada kisah itu Mbak Julia, yang kisah ini menjadi inspirasi kita, terutama laki-laki ini. Jadi ibu ingatkan kepada bapak. Dari Abu Hurairah, atan Nabiya sallallahu rajulun a'ma. Kata Abu Hurairah, datang seorang laki-laki buta. Seorang laki-laki buta, laki-laki ini sahabat namanya Abdullah bin Umi Maktum. Dia datang kepada Nabi minta keringanan karena dia buta. Ya Rasul, aku ini kan buta, tidak ada yang menuntunku dari rumah ke masjid. Bolehkah Rasul aku sholatnya di rumah? Ketika itu Nabi menjawab spontan, boleh. Karena Nabi kasihan. Tetapi ketika Abdullah bin Maktum berbalik badan, Nabi panggil sini. Apakah kau dengar azan? Kata Nabi. Hal sami'tan nida, apakah kau dengar azan? Aku dengar ya Rasul. Kata Nabi, fal'an fa'ajibu. Kalau begitu kau jawab azan itu ke masjid. Bayangkan, seorang laki-laki buta yang disebut tadi dia tidak ada yang menuntun dari rumah ke masjid. Masih Nabi perintahkan untuk sholatnya di masjid. Karena Nabi memang mencontohkan sholat wajibnya di masjid. Maka sebaik-baik sholat wajib itu adalah di masjid. Sebaik-baik sholat sunnah itulah memang di rumah. Maka berarti pelajarannya ketika yang buta di zaman Nabi pun masih disuruh Nabi ke masjid. Apalagi kita hari ini yang tidak buta. Seandainya Nabi masih hidup, kalau boleh kita berandai-andai mungkin ya. Seandainya hari Nabi masih hidup, terus kita yang gak buta, kita sehat, tapi sholat di rumah, kira-kira Nabi marah tidak ibu? Kepada kita, terutama kepada laki-laki. Kita bisa mungkin marah, sehingga ada riwayat sampai Nabi perintahkan sahabat untuk mengumpulkan kayu bakar. Untuk apa? Untuk membakar rumah kalau ada laki-laki yang balik tidak mau sholat ke masjid. Tetapi memang dalam riwayat tidak ada rumah yang pernah dibakar Nabi. Artinya begitu tegasnya Nabi perhatian terhadap khusus ini sholat. Begitunya Mbak Julia. Luar biasa Ustaz. Iya. Luar biasa sekali Ustaz ya. Terima kasih. Namun kita jeda dulu ya Ustaz, nanti akan kita lanjutkan. Ibu-ibu kita jeda dulu. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Mutiara Kolbu.